Sword of Coming, episode 349. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Seorang wanita pendek berpakaian indah tiba-tiba muncul di tepi Sungai Burial dan mulai berjalan perlahan ke depan. Setelah basis kultivasinya berkembang pesat, Dewi Air Sungai Pemakaman kini semakin mahir memanipulasi aliran sungai dari kedua tepiannya. Ini mirip dengan bagaimana para jenderal dapat menaklukkan tanah di bawah kaki mereka ketika mereka memulai ekspedisi dengan menunggang kuda. Sungai Pemakaman adalah sungai besar yang membelah lebih dari separuh kekaisaran Kuan Raya dari timur ke barat, namun Dewi Air masih kesulitan untuk menahan iblis sungai yang merepotkan yang belum mencapai tingkat inti emas. Hal ini terjadi bahkan dengan banyaknya senjata canggih yang dimilikinya, dan sebagian alasannya adalah karena dia hampir tidak mampu mengendalikan kekuatan Sungai Pemakaman. Jika dia dengan gegabah menerima peningkatan status kediaman pengembara hijau menjadi Istana Pengembara Hijau, namun Istana Kekaisaran Great Kuan tidak mau menawarkan sebagian kekayaan negara dan meminta seorang kultivator dari Kementerian Astronomi untuk menempatkannya di dalam kuil Dewa Air, lalu apa yang akan dia lakukan? Inilah salah satu alasan utama mengapa Dewi Air tidak menerima usulan untuk meningkatkan status kediamannya menjadi istana. Begitu ia mengganti plakat lama dengan yang bertuliskan Istana Pengembara Hijau, dapat dipastikan bahwa orang-orang dari seluruh kerajaan akan merasa iri dan menginginkan posisinya. Jika demikian, mungkin akan tiba suatu hari ketika kedua plakat itu dirobohkan dan digunakan sebagai kayu bakar. Dewi Air itu pada dasarnya adalah sosok yang berani dan mudah marah, dan tidak perlu menyangkal hal itu. Namun, kemampuannya untuk memerintah Sungai Pemakaman selama beberapa ratus tahun dan meraih semua peluang yang ditakdirkan dengan kedua tangannya membuktikan bahwa dia jelas bukan orang yang bodoh. Dia berjongkok dan mengambil segenggam air dari sungai. Air di tangannya beriak di bawah cahaya lembut bulan, dan tampaknya juga mengandung energi spiritual yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sebelum bergegas ke stasiun relay, sebagian besar sari dupa yang meluap dari kuil Dewa Air telah mengalir ke sebuah aula tertentu di kuil tersebut. Awalnya berwarna putih keperakan, gumpalan sari dupa itu secara mengejutkan berubah menjadi emas pucat saat mengalir menuju patung tanah liat berlapis emas di aula utama. Istilah patung emas sering digunakan, tetapi ini tidak merujuk pada fakta bahwa para pengrajin melapisi patung-patung dewa dari tanah liat dengan emas. Sebaliknya, istilah ini identik dengan tubuh dewa, dan berkaitan dengan dasar dao ilahi seorang dewa. Ini adalah manifestasi dari dao agung, dan gumpalan emas pucat serta sari dupa pekat yang perlahan meresap ke dalam patung emas di altar ilahi disebut sebagai dekorasi emas dalam dao ilahi. Dekorasi emas hanya akan muncul dalam dua keadaan. Keadaan pertama adalah jika seorang kultivator dari Kementerian Astronomi bertindak berdasarkan titah kekaisaran dari kaisar dan menggunakan kuas kaligrafi kekaisaran yang dicelupkan ke dalam tinta emas untuk mengilustrasikan patung emas dewa. Namun, ini biasanya hanya akan menghasilkan beberapa gumpalan esensi dupa emas pucat yang dipersembahkan kepada dewa tersebut. Keadaan kedua melibatkan seorang bijak Konfusianisme yang membimbing patung emas tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa para bijak Konfusianisme ini setidaknya harus merupakan seorang guru gunung dari salah satu dari 72 akademi Konfusianisme. Selain menikmati kesempatan besar yang ditakdirkan ini secara misterius, keberuntungan air di Green Roving Residence juga meningkat secara signifikan, dengan awan-awan keberkahan melayang di atas kediaman tersebut seperti atap yang mewah. Saat ini, Green Roving Residence hampir bisa dianggap sebagai tanah yang diberkati untuk bercocok tanam. Fenomena semacam ini dikenal sebagai penerimaan pengakuan resmi. Green Roving Residence benar-benar telah menerima pengakuan resmi dari langit dan bumi Majestic World. Betapapun naifnya Dewi Air itu, dia tetap bisa merasakan bahwa kesempatan yang tak terduga namun mendalam ini tidak kalah dengan apa yang telah dia peroleh dari penjelasan Chen Pingan tentang urutan kejadian pada malam sebelumnya. Dewi Air itu sempat bercanda tentang menawarkan tubuhnya sebagai ucapan terima kasih di stasiun estafet, tetapi sebenarnya, dia hanya mengatakan itu karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa berterima kasih kepada Chen Pingan. Memang, slip giok yang telah diberikannya kepadanya sudah menjadi harta paling berharga di kediaman Green Roving. Pada zaman dahulu kala,
Sungai Burial merupakan salah satu dari 3 sungai utama di benua daun payung yang mengalir ke laut. Setelah itu, banyak perubahan dan transformasi terjadi, dengan perubahan jalur aliran, pengendapan lumpur, penyumbatan, dan berbagai faktor lain yang menyebabkan Sungai Burial semakin mengecil. Pada akhirnya, hanya sebagian kecil sungai yang berhasil bertahan, dan itulah Sungai Burial yang kita kenal sekarang. Kediaman pengembara hijau juga dibangun di atas reruntuhan Istana Naga Sungai, dan gulungan giok yang diberikan Dewi Air kepada Chen Pingan adalah harta karun terpenting yang ditemukannya di Istana Naga yang rusak parah. Gulungan giok itu tetap berkilau bahkan setelah puluhan ribu tahun, dan itu adalah perwujudan fisik dari esensi air sungai tersebut. Faktanya, sari air sungai merupakan representasi kiasan dari keberuntungan wilayah ini, dan Raja Naga kuno lah yang telah memurnikan sari air tersebut menjadi lempengan giok. Mudah dibayangkan bahwa di zaman kuno ketika Istana Naga masih ada, lempengan giok ini kemungkinan besar merupakan harta berharga yang sangat disukai Raja Naga untuk dimainkan. Dewi Air telah memperingatkan Chen Pingan untuk segera menghancurkan gulungan giok setelah menghafal mantra keabadian, tetapi itu hanyalah candaan darinya. Chen Pingan hanya akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan gulungan giok setelah ia menjadi seorang immortal di tingkat 5 atas. Namun, jika Chen Pingan memurnikan gulungan giok ini menjadi benda terikat dan menguasai mantra keabadian yang memungkinkan seseorang menjadi abadi dalam satu langkah, maka dia yakin bahwa Chen Pingan akan memiliki peluang besar untuk naik ke tingkat 5 atas selama dia mencurahkan cukup waktu dan usaha. Dewi Air itu melangkah ke Sungai Burial dan berjalan di permukaannya, tampak seperti seorang wanita ilahi dari novel-novel fantasi. Satu-satunya kekurangan adalah kenyataan bahwa iblis sungai itu jelas telah bersekutu dengan dewa gunung di dekatnya, sehingga memungkinkannya menyelinap ke darat dan bersembunyi di balik kekayaan sebuah gunung. Ia menghilang tanpa jejak. Dewi Air itu bersandar dan jatuh ke sungai pemakaman, di mana dia terus berbaring di permukaan air seperti itu. Dia hanyut mengikuti arus sungai ke hilir. Sementara itu, hantu-hantu air yang telah mati tenggelam membentuk prosesi yang mengesankan saat mereka mengikuti Dewi Air dari dasar sungai, berenang menuju kuil Dewa Air di kejauhan. Namun, Dewi Air itu tiba-tiba menutupi wajahnya dengan tangannya seolah-olah dia terlalu malu untuk berhadapan dengan orang lain. Bagaimana mungkin seorang gadis muda sepertiku mengucapkan kata-kata yang memalukan seperti itu? Namun, ia dengan cepat memulihkan semangat juangnya, duduk tegak dan berseru gembira, "Cepatlah dan perintahkan seseorang untuk pergi ke kota Meraj untuk menyewa beberapa pengrajin. Aku akan merekonstruksi patungku." Manusia mengandalkan jubah yang elegan, seperti halnya dewa mengandalkan pakaian emas. Jika lekukan patung perlu lebih dipertegas di sekitar dada, maka biarlah. Kakinya juga bisa sedikit lebih panjang. Beberapa hantu air yang telah mendapatkan kembali kecerdasannya cukup terkejut ketika mendengar instruksi Dewi Air. Ini benar-benar pengalaman yang sangat membuka mata. Ternyata ada sisi yang begitu menarik dari Dewi Air. Ada banyak kejadian lucu saat konvoi klan Yao melakukan perjalanan ke utara. Seorang kultivator seni bela diri yang kurang terkenal di dunia kultivasi melakukan perjalanan untuk menemui mereka setelah mendengar reputasi mereka. Dia membawa tombak yang terbuat dari 8 bahan berharga, dan dia mengaku ingin menyaksikan kekuatan teknik tombak klan Yao yang dianggap hebat di wilayah perbatasan. Praktisi bela diri ini memanggil semua teman dan rekan-rekannya, dan sekitar selusin orang dengan cepat bergegas datang menunggang kuda, berhenti tepat di jalan resmi. Praktisi bela diri itu duduk di atas kudanya dan mengacungkan tombaknya untuk sementara waktu. Tekniknya tidak buruk, dan jelas bahwa ia telah mengembangkan beberapa keterampilan setelah berkelana sebagai praktisi bela diri kelas 2 atau 3 selama lebih dari 10 tahun. Namun, keterampilan dan tekniknya hanya berguna untuk berlatih tanding dengan seniman bela diri biasa-biasa saja lainnya di dunia kultivasi, dan tentu saja tidak sebanding dengan teknik tombak klan Yao. Mereka tidak berada pada level yang sama. Dengan demikian, kemenangan dan kekalahan ditentukan dalam sekejap. Yao Zhen sedang duduk di keretanya dan membaca teks militer saat itu, dan dia merasa situasi ini sangat menggelikan. Namun, dia tidak merendahkan diri ke level yang sama dengan para pendekar bela diri biasa dari dunia kultivasi yang menjadi gila karena berusaha menjadi terkenal. Yao Jinzi memberi perintah, dan pasukan berkuda klan Yao diam-diam mengambil busur panah mereka, membuat para pendekar bela diri biasa ketakutan dan segera melarikan diri dari jalan resmi.
Setelah iring-iringan klan Yao menjauh, sekelompok pendekar bela diri biasa-biasa saja itu mengumpat dengan marah, menggerutu tentang bagaimana pasukan berkuda klan Yao hanya sekadar penampilan tanpa substansi. Mereka tidak sesuai dengan reputasi mereka, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk maju dan beradu tanding dengan mereka. Pada akhirnya, para ahli bela diri yang biasa-biasa saja itu ditangkap oleh pemerintah kota provinsi, dan kelompok teman dan rekan yang malang ini terpaksa menikmati santapan di penjara. Setelah itu, seorang kultivator pengembara di tingkat 5 bawah mencoba menjadi tetua tamu yang menemani rombongan klan Yao. Kultivator ini masih sangat muda, baru berusia awal 20-an. Dia tidak berani membuat keributan, dan dia menjelaskan identitas dan latar belakangnya secara singkat kepada klan Yao. Pada saat yang sama, dia tidak lupa membual tentang teknik abadi yang dimilikinya. Setelah mengatakan semua itu, kultivator pengembara itu berjongkok di samping stasiun persinggahan tempat Yao Zhen dan yang lainnya tinggal, lalu mulai mengunyah biskuit kering dan minum anggur berkualitas rendah, menunggu klan Yao memberikan jawaban. Pada akhirnya, Yao Zhen memerintahkan seseorang untuk membawakan 100 tael perak kepadanya. Kultivator pengembara itu memerah karena malu, namun ia tetap menerima perak itu sebelum pergi. Saat mereka semakin mendekati kota Meraj, kabar bahwa Yao Zhen akan diangkat menjadi menteri perang juga mulai menyebar dengan cepat, menjalar ke seluruh istana kekaisaran. Beberapa saat kemudian, seorang kultivator militer yang putus asa dan patah semangat menghalangi jalan mereka. Kultivator ini bertubuh tegap dan berada di masa muda yang prima, dan dia berjanji akan segera pergi jika seseorang dari klan Yao berhasil mengalahkannya. Sao Yuanran melepaskan satu serangan, dan kultivator militer yang tegap itu benar-benar pergi seperti yang telah dijanjikannya. Yang benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu rombongan klan Yao adalah dua hal menarik yang berkaitan dengan Dewa Gunung yang memasuki air dan Dewa Air yang memasuki pegunungan. Tentu saja, Dewa Gunung dan Dewa Air sama sekali tidak sekuat dan setinggi kedudukan Dewi Air Sungai Pemakaman, melainkan hanya dewa-dewa dengan kedudukan terendah di wilayah tersebut. Dewa Gunung menguasai wilayah seluas 50 km, sedangkan yang disebut Dewa Air sebenarnya adalah penjaga sungai yang menjaga sungai yang panjangnya 100 km. Pegunungan itu berbatasan dengan sungai, namun hubungan antara penguasa gunung dan penjaga sungai cukup dingin, dengan konflik sesekali muncul. Namun, konflik tersebut selalu tergolong kecil, dan mereka seringkali hanya saling mengumpat di dekat perbatasan pegunungan dan sungai. Namun, semuanya berubah baru-baru ini, dan ini karena seorang pemuja yang dermawan telah mengubah lokasi pemujaannya, dari kuil Dewa Gunung ke kuil Dewa Air. Hal ini berkaitan dengan persembahan tahunan lebih dari 100.000 tael perak. Karena itu, Dewa Gunung tingkat rendah telah memerintahkan seorang penguasa gunung untuk melakukan kunjungan rahasia kepada pemuja yang dermawan tersebut, dengan harapan dapat membujuknya untuk kembali ke kuil Dewa Gunung. Namun, secara tak terduga, penjaga sungai telah memergoki penguasa gunung saat sedang beraksi, dan ia bahkan memukuli penguasa gunung itu sebagai hukuman. Diliputi amarah, Dewa Gunung langsung menerobos wilayah tetangganya dan melompat ke sungai, mengacungkan dua kapak besar dan memicu gelombang besar dan dahsyat di sepanjang lebih dari 10 km sungai. Hal ini benar-benar menakutkan penduduk sekitar. Bagaimana mungkin penjaga sungai menerima penghinaan seperti itu? Maka, penjaga sungai menggunakan kekuatannya dan mengirimkan air sungai yang mengalir deras ke pegunungan, menghantam dengan dahsyat menuju kuil Dewa Gunung. Secara kebetulan, rombongan klan Yao sedang melintas di dekat sungai pada saat itu, sehingga dua tetua tamu dari istana kekaisaran dan para penyempurna Qi yang menyertai klan Yao menjaga Yao Zhen dan ketiga cucunya saat mereka menuju ke sana untuk menyaksikan konflik tersebut. Chen Pingan juga ikut bersama mereka, dan hanya Pei Qian dan Zhu Lian yang memilih untuk pergi bersamanya. Dan dengan demikian, mereka menyaksikan penjaga sungai melepaskan kekerasan terhadap kuil Dewa Gunung. Kedua pihak bertempur cukup lama, dan Dewa Gunung akhirnya berhasil mendorong mundur penjaga sungai berkat keunggulan geografisnya. Namun, penjaga sungai kembali melepaskan air sungai keruhnya, menjadi semakin berani dan gagah berani saat bertarung. Mereka saling bertukar pukulan, memanfaatkan berbagai kemampuan mistis mereka untuk menyerang satu sama lain. Pegunungan yang dulunya indah, kini hancur total setelah dibanjiri air sungai yang keruh. Pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya patah dan tumbang. Di luar medan perang,
Terdapat para penguasa gunung dan roh gunung yang berdiri di pegunungan, serta prajurit krustasea dan hantu air yang berenang di dekat tepi sungai. Mereka mengibarkan bendera dan berteriak mendukung atasan mereka, dan teriakan mereka begitu keras sehingga tampak lebih melelahkan daripada bertempur di medan perang itu sendiri. Tidak hanya itu, kedua pihak juga saling bersaing, dengan prajurit krustasea dan hantu air mendirikan sebuah genderang merah besar untuk ditabuh sebagai dukungan kepada penjaga sungai. Suara gemuruh genderang itu menggema di seluruh area. Melihat hal ini, para penguasa gunung dan roh gunung buru-buru mengambil bendera raksasa yang tingginya puluhan meter, mengibarkannya dengan kuat dan membuatnya berkibar kencang di udara. Zhao Yuanran berdiri di samping Yao Jinzi dan menjelaskan latar belakang konflik antara dewa gunung dan penjaga sungai ini. Ia berbicara dengan fasih, dan gadis muda itu, Yao Lingzi, sangat tertarik dengan cerita tersebut. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan kakak Yao Jinzi di balik topi berkerudungnya. Pei Qian buru-buru mengumpulkan ikan-ikan yang menggelepar di tepi sungai. Ini jauh lebih mudah daripada memancing sendirian. Pada akhirnya, konflik yang menggelikan ini diakhiri oleh dewa kota yang murka dari kota provinsi terdekat. Dia terbang di atas angin, dan dia menegur kedua dewa itu dengan keras sambil melayang di udara. Dewa kota ini mengenakan pakaian resmi yang unik bagi para pejabat dari Kementerian Upacara Kekaisaran Kuan Agung, dan dekorasi pangkat di bagian depan pakaiannya mengikuti peraturan yang serupa dengan pejabat yang hidup di dunia yang. Dekorasi tersebut akan mencerminkan pangkat resminya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pakaian resmi para dewa kota berwarna hitam, dan ini melambangkan fakta bahwa mereka adalah perwakilan dari Kaisar Fana yang berpatroli di dunia Yin untuk mengawasi banyak hantu dan jiwa Yin yang berkeliaran di malam hari. Chen Pingan tetap tenang dan terkendali saat menyaksikan konflik antara dewa gunung dan penjaga sungai. Lagi pula, konflik ini hanyalah pertempuran kecil dibandingkan dengan pengalamannya di Prefektur Mata Air Naga dan pertemuannya selama 2 perjalanannya ke benua yang jauh. Konflik ini tidak bisa dianggap lucu, tetapi tentu saja bukan sesuatu yang akan membuat Chen Pingan takjub. Sangat sulit bagi Chen Pingan untuk merasakan sensasi mendebarkan yang mirip dengan mendaki puncak gunung tirai awan untuk pertama kalinya atau menyaksikan sungai yang megah untuk pertama kalinya. Su Lian berdiri di samping Chen Pingan, dan dari keempat bawahan yang mengikuti pemuda itu, orang ini meninggalkan kesan terkuat pada anggota klan Yao. Hal ini karena dibandingkan dengan 3 bawahan lainnya, lelaki tua bungkuk ini benar-benar tampak seperti pengikut dan pelayan. Selain itu, para anggota klan Yao telah mendengar tentang penampilan keempat bawahan ini dalam pertempuran di penginapan perbatasan, sehingga mereka kurang lebih mengetahui bahwa wanita cantik dengan pedang di punggungnya adalah seorang ahli pedang. Tuan Lu yang bermartabat dan tampak mengesankan adalah seorang Grandmaster seni bela diri yang menggunakan pedang, dan Wei Xian yang pendiam dapat menyaingi seluruh pasukan sendirian, terbukti dari bagaimana ia telah menghalangi kelompok penyempurna Qi dari Istana Kekaisaran. Sementara itu, lelaki tua bungkuk yang tampak ramah ini sebenarnya adalah yang paling ganas dan brutal di antara keempat bawahannya. Setelah berakhirnya pertempuran sengit di penginapan perbatasan, lelaki tua bungkuk itu berdiri di sana dikelilingi oleh mayat-mayat yang hancur dan anggota tubuh yang terputus. Su Lian tidak menatap Chen Pingan. Seringkali, tidak perlu mengamati jantung manusia menggunakan mata. Su Lian semakin tertarik pada Prefektur Mata Air Naga serta dunia kecil permata yang dulunya adalah Prefektur Mata Air Naga. Berapa banyak elit dan kultivator kuat yang bersembunyi di dunia kecil permata untuk membentuk Chen Pingan menjadi orang seperti sekarang. Chen Pingan masih sangat muda, namun tampaknya ia telah menyaksikan berbagai macam badai besar, sehingga alam pikirannya jarang berfluktuasi lagi. Ia masih seorang anak laki-laki, namun ia sudah setenang dan seteguh hati seperti orang dewasa yang berpengalaman. Hal ini membuatnya tampak dewasa melebihi usianya, tetapi juga tak pelak, membosankan dan menjemukan. Pada saat yang sama, ia juga bisa dituduh cerdik dan penuh perhitungan untuk usianya. Mungkin ini adalah perasaan umum di antara orang lain, tetapi Su Lian tidak memiliki pendapat yang sama. Chen Pingan selalu baik kepada orang lain, namun ia memberi Su Lian perasaan yang samar dan sedikit berbeda, seolah-olah ada bayangan naga banjir jahat yang mengintai di kedalaman pikirannya yang tenang. Namun, naga banjir yang tidak diketahui siapapun ini kemungkinan besar terikat erat oleh aturan dan peraturan serta gagasan tentang baik dan jahat. Akibatnya,
Naga banjir itu tidak bisa naik ke permukaan air dan menjulurkan kepalanya meskipun ia menginginkannya. Zulian tidak berani berspekulasi tentang hal lain, dan dia hanya bisa memastikan satu hal. Pasti ada satu atau dua keterikatan yang sangat mendalam di lubuk hati Chen Pingan yang tidak bisa dia lepaskan. Dewa kota itu kelelahan setelah menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk bergegas ke sini dan melerai perkelahian. Hal ini membuatnya kesal, dan ia merasa sangat ingin meratakan kuil penjaga sungai dan kuil Dewa Gunung dengan satu hentakan kaki. Dewa Gunung dan penjaga sungai yang melintasi batas tanpa izin adalah masalah yang sangat sensitif. Begitu tindakan mereka dilaporkan ke Kementerian Upacara di ibu kota, dia juga akan menderita hukuman berat sebagai dewa kota di kota provinsi terdekat. Dia tetap berada di wilayahnya dan tidak melakukan kesalahan apapun, namun tindakan sembrono kedua dewa yang bodoh itu telah mendatangkan bencana tiba-tiba padanya. Setelah mengusir kedua bajingan gemetaran itu dan menyuruh mereka pulang, dewa kota memperhatikan Yao Zhen dan yang lainnya berdiri di kejauhan. Dia menggunakan teknik pengamatan kinya untuk mengamati mereka, namun dia langsung tercengang oleh pancaran cahaya menyilaukan yang dilihatnya. Dewa kota ingin turun ke tanah untuk mengamati orang-orang ini lebih lanjut, namun kelompok orang itu ternyata sangat angkuh dan sombong. Dengan dua kultivator langsung menghunus pedang mereka dan mengarahkannya kepadanya. Mereka memperingatkannya agar tidak mendekat, atau mereka akan memperlakukannya sebagai pembunuh yang menyimpan niat jahat. Dewa kota itu sangat marah hingga hampir berteriak memanggil kedua dewa bawahannya untuk kembali. Untungnya, ia mampu mengendalikan diri berkat nutrisi dari persembahan dupa yang telah dinikmatinya selama ratusan tahun. Pada akhirnya, ia hanya mengingat wajah-wajah orang asing itu. Ekspresinya sangat muram saat kembali ke kota provinsi. Saat kembali ke konvoi utama, Yao Zhen berjalan menghampiri Yao Jinzi dan bertanya dengan suara pelan, "Mengapa kau begitu dingin dan tidak masuk akal?" Berinteraksi dengan pejabat lain dan minum bersama mereka adalah hal yang tak terhindarkan selama perjalanan kita ke ibu kota, jawab Yao Jinzi dengan suara sedikit kesal. Namun, segalanya akan menjadi jauh lebih rumit jika menyangkut dewa kota dan dewa-dewa lainnya. Kakek, kau tentu tidak ingin dimaksulkan secara diam-diam oleh sensor kekaisaran bahkan sebelum kau tiba di kota Meraj, kan? Meskipun kaisar menganggap ini hanya sebagai lelucon, hal itu tetap akan menimbulkan gejolak di istana kekaisaran dan rakyat jelata di ibu kota. Siapa di dunia ini yang tidak menikmati drama yang seru? Bahkan, bukankah kita baru saja pergi ke pegunungan untuk menikmati drama? Apakah kita benar-benar peduli siapa yang benar antara Dewa Gunung dan penjaga sungai? Yao Zhen langsung memahami implikasinya setelah mendengar penjelasan Yao Jinzi. Dia mengangguk setuju dengan tulus. Jenderal tua itu menghela napas iba dalam hatinya. Alangkah baiknya jika Yao Jinzi adalah seorang laki-laki. Dengan begitu, dia bisa meninggalkannya di wilayah perbatasan dan merasa jauh lebih tenang. Pei Qian mengumpulkan banyak ikan, namun Chen Pingan secara mengejutkan tidak mau mengambil satu pun. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain meraih ekor ikan-ikan itu dan melemparkannya kembali ke sungai dengan paksa. Ini adalah pekerjaan melelahkan yang membuatnya basah kuyup oleh keringat. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, mereka tiba di kota Bangau Berkuda, yang merupakan kota provinsi sekaligus kota prefektur. Mereka hanya selangkah lagi menuju kota Meraj, ibu kota kekaisaran Kuan Agung. Kota Bangau Penunggang memiliki sejarah yang panjang dan penuh warna, dan nama kota ini berasal dari legenda terkenal yang menceritakan seorang kultivator kuat yang menunggangi Bangau dan naik dari kota ini. Terdapat sebuah gunung kecil di dalam kota Bangau Penunggang, dan pemandangan gunung ini biasa saja dan tidak istimewa. Namun, banyak cendekiawan dan sastrawan mengunjungi gunung ini setiap tahun hanya karena merupakan lokasi kenaikan kultivator kuat tersebut. Sementara itu, gunung kecil itu juga dikelilingi oleh rumah-rumah pribadi yang dirancang dan dibangun oleh bangsawan kaya dari ibu kota. Setiap inci tanahnya sangat berharga. Dewa kota yang baru saja mereka temui kemungkinan besar berasal dari kota provinsi ini. Namun, Yao Zhen tidak perlu takut pada dewa kota dari kota provinsi. Menteri Upacara Utama bertanggung jawab untuk mengelola pengangkatan, promosi, dan penurunan pangkat dewa kota di kekaisaran, dan pangkat serta gaji posisi ini hampir identik dengan Menteri Perang Utama. Terlebih lagi, Kekaisaran Kuan Agung adalah negara di mana seni bela diri sangat luas,
sehingga posisi menteri perang utama bukanlah posisi yang tidak penting dan tanpa pengaruh. Jika tidak, para jenderal tua yang mendekati usia pensiun tidak akan begitu menginginkan posisi ini. Seperti sebelumnya, mereka tinggal di stasiun persinggahan di kota provinsi. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh Istana Kekaisaran. Stasiun persinggahan di kota itu sangat besar, mengejutkan karena ukurannya tidak lebih kecil dari kediaman seorang pejabat tinggi. Untuk menyambut Yao Zhen, bawahan terpercaya gubernur dan pengawas prefektur melakukan beberapa perjalanan ke stasiun persinggahan untuk hampir sepenuhnya mengosongkannya. Karena kedua pejabat itu telah mempersiapkan semuanya terlebih dahulu, Yao Zhen tidak punya pilihan selain menerima kebaikan hati mereka. Pada saat yang sama, dia bertindak seolah-olah tidak menyadari bantuan mereka. Jika air terlalu jernih, tidak akan ada ikan. Jika seseorang terlalu kritis, mereka tidak akan punya teman. Hal ini terutama berlaku di lingkungan pemerintahan. Secara umum, Istana Kekaisaran dapat mentolerir pejabat yang loyal dan pejabat yang khianat. Istana Kekaisaran juga dapat memanfaatkan pejabat yang mementingkan diri sendiri dan pejabat yang plin-plin. Namun, Istana Kekaisaran seringkali tidak mampu mentolerir keberadaan seorang bijak yang bermoral. Hal ini karena pejabat seperti itu akan bagaikan cermin penyingkap keburukan yang tergantung tinggi di atas Istana Kekaisaran, tanpa ampun mengungkap kekurangan dan celah semua pejabat penting. Jenderal tua Yao tak kuasa menahan desahannya, terharu dalam hatinya. Cucunya, Yao Jinzi, telah menjelaskan prinsip-prinsip tentang cara berinteraksi dengan orang lain kepadanya ketika ia baru berusia 14 atau 15 tahun. Ada kalanya Yao Zhen tertawa mengejek dirinya sendiri. Ia telah hidup begitu lama dan mengumpulkan begitu banyak pengalaman, namun mungkin ia memperlakukan semua itu seperti rumput dan memberikannya kepada kuda-kuda perang. Untungnya, Chen Pingan juga berada dalam konvoi tersebut. Yao Zhen senang mengobrol dengan anak muda ini selama perjalanannya ke utara. Sesuai kesepakatan mereka, Chen Pingan melakukan sesi sparring santai dengan Yao Xianzi dan memberinya 1 atau 2 kiat. Yao Xianzi menganggap kata-kata Chen Pingan sebagai kebenaran mutlak, dan ia diliputi kesedihan ketika mengunjungi kakeknya dan mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Ia mengaku telah berlatih seni bela diri seperti anjing sepanjang hidupnya. Setelah mendengar itu, Yao Zhen bertanya kepadanya berapa tahun sepanjang hidupnya. Mungkin puluhan tahun. Hal ini membuat Yao Xianzi terdiam. Yao Jinzi sedang menyeduh teh di dekatnya, dan dia terkekeh geli ketika mendengar percakapan ini. Meskipun dia gagal mengalahkan Lu Baixiang sekalipun dalam permainan Go, dia jelas dapat dianggap sebagai Grandmaster dalam hal menyeduh teh. Klan Yao telah tinggal di wilayah perbatasan yang keras selama beberapa generasi, dengan keturunan laki-laki dan perempuan berlatih seni bela diri dan menunjukkan kekuatan mereka di medan perang. Jika demikian, bagaimana mereka bisa membesarkan seorang wanita muda yang begitu berbakat dan beradab? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kakak Jinzi, aku tidak suka orang yang bernama Zhao Yuanran, aku suka Chen Pingan, Yao Xianzi tiba-tiba berkomentar tanpa alasan yang jelas. Yao Jinzi tersenyum tipis dan menjawab, apa urusanku dengan siapa yang kau sukai atau tidak sukai? Yao Xianzi baru saja akan mengatakan sesuatu lagi, namun ia langsung menelan kata-katanya karena takut ketika melihat Yao Jinzi menatapnya dengan tajam. Yao Zhen terkekeh dengan cara yang tidak pantas bagi seorang pemimpin klan. Kakek, jika semuanya berjalan sesuai rencana, Istana Kekaisaran akan segera mengirim utusan rahasia ke kota Bangau. Saat itu, kakek belum terlambat untuk tertawa, kata Yao Jinzi dengan suara tenang dan santai. Yao Zhen tak bisa tertawa lagi. Berinteraksi dengan para pejabat licik yang telah mengasah keterampilan mereka di Istana Kekaisaran selama puluhan tahun benar-benar merupakan tugas yang membuat pusing kepala bagi jenderal tua itu. Chen Pingan berlatih meditasi berjalan 6 langkah di kamarnya. Sambil melakukannya, dia juga menutup mata dan berpura-pura memegang pedang, membayangkan berbagai sikap para kultivator pedang saat mereka melepaskan serangan pedang yang dahsyat. Di atas mejanya terdapat sebuah tabung bambu yang terbuat dari bambu hijau biasa, dan Chen Pingan dengan santai memetik bambu ini dari hutan bambu di sebuah gunung biru yang mereka lewati dalam perjalanan mereka. Chen Pingan ingin mengukir tempat kuas sebagai hadiah perpisahan untuk Jenderal Tua Yao. Pei Qian berlari ke kamarnya dan mengatakan bahwa dia ingin berkeliling kota sebentar, jadi Chen Pingan menyuruhnya untuk bertanya kepada Lu Baixiang apakah dia bersedia menemaninya berkeliling.
Jika tidak, maka dia harus patuh kembali ke kamarnya untuk belajar. Memang, Chen Ping'an telah memberinya buku Konfusianisme kedua belum lama ini. Namun, Pei Qian sudah menghafal seluruh buku itu, dan suatu kali ia berlari ke kamar Chen Ping'an dengan gembira dan mengklaim bahwa ia benar-benar bisa melafalkan buku itu secara terbalik. Chen Ping'an mengambil buku itu dan memintanya untuk mencoba, dan Pei Qian benar-benar berhasil melafalkan sekitar 1000 karakter secara terbalik tanpa membuat satu kesalahan pun. Setelah itu, Chen Ping'an mencubit telinganya dan menyuruhnya kembali ke kamarnya untuk merenungkan kesalahannya. Sebelum melepaskannya, dia hanya berkata, "Aku sudah bilang untuk belajar dengan sungguh-sungguh, jadi apakah kau menganggap kata-kataku sebagai lelucon?" Saat itu, Pei Qian dengan marah kembali ke kamarnya dan berdiri di atas kursi untuk menatap buku jelek itu. Sambil mencubit dagunya dan mengerutkan alisnya, dia berpikir dalam hati, belajar dengan sungguh-sungguh. Apa maksudnya? Apakah aku tidak belajar dengan cukup sungguh-sungguh? Aku belajar selama 15 menit penuh sebelum aku bisa menghafal buku ini dari belakang. Pei Qian kemudian berjongkok dan melihat nama orang bijak yang telah menulis buku jelek ini. "Aku akan mengingatmu, bajingan tua. Aku pasti akan menghajarmu sampai kau menangis memanggil ibu dan ayahmu begitu aku menguasai teknik pedang dan tinju." Setelah itu, dia berdiri dan merenungkan kata-kata Chen Ping'an untuk waktu yang lama. Namun, dia gagal membuat kemajuan apapun, jadi akhirnya dia melompat dari kursi dan mulai mempraktikkan teknik tongkat liarnya dengan tongkat pendakian yang telah lama menemaninya. Setelah mengayunkan tongkat pendakiannya secara acak untuk beberapa saat, Pei Qian membuangnya dan merasa dirinya selangkah lebih dekat untuk menjadi seniman bela diri terkuat di dunia. Hal ini sangat memperbaiki suasana hatinya, dan dia langsung melompat ke tempat tidur dan tertidur lelap. Setelah mendengar jawaban Chen Ping'an hari ini, Pei Qian dengan gembira berlari mencari Lu Baixiang, yang diam-diam ia beri julukan bayi kecil. Namun, Lu Baixiang ternyata sedang bermain Go dengan Sui Yubian, jadi ia meminta gadis kecil itu untuk menunggu selama 1 jam. Pei Qian menoleh dan melihat Wei Xian yang duduk santai di sana. Ia sama sekali tidak mengerti Go, dan ia hanya menunggu saat kemenangan ditentukan. Pei Qian baru saja akan mengatakan sesuatu, namun Wei Xian, yang matanya masih tertuju pada papan Go, tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Dia segera berdiri, setelah itu Pei Qian tiba-tiba menyadari sesuatu. Mereka berdua meninggalkan stasiun penghubung untuk berkeliling kota provinsi bersama. Pei Qian tersenyum dan bertanya, "Pak Tua Wei, apakah Anda membawa uang?" Dari keempat bawahan Chen Ping'an, Pei Qian adalah yang paling tidak takut pada Wei Xian. Terlebih lagi, Wei Xian tidak akan pernah marah ketika Pei Qian memanggilnya Pak Tua Wei. Sebenarnya, dia tidak peduli bagaimana Pei Qian memanggilnya. Wei Xian tetap diam. "Lalu untuk apa kita berkeliaran dan berbelanja? Kita tidak akan bisa membeli pernak-pernik cantik dan camilan lezat yang kita temui," gerutu Pei Qian. "Aku punya perak," kata Wei Xian tiba-tiba. Pei Qian mengerutkan alisnya dan bertanya, "Dari mana kau mendapatkannya? Apakah kau mencurinya? Apakah kau merampok seseorang? Berikan setengahnya padaku, dan aku tidak akan memberitahu Chen Ping'an. Aku mengajari bocah pincang di penginapan perbatasan teknik tinju, dan dia membalas budi dengan memberiku sejumlah perak," jawab Wei Xian. "Aku juga baru-baru ini mengajari Yao Xianzi jurus tinju, dan aku juga mendapatkan selusin tael dari itu." Ekspresi iri hati terpancar di wajah Pei Qian, dan dia berkomentar, "Sungguh mengesankan, Pak Tua Wei. Anda bisa menghasilkan banyak uang dimanapun Anda berada. Saya mengagumi Anda karena hal ini." Pei Qian lalu menyilangkan tangannya di belakang punggung, berjalan maju dengan dada membusung sambil mendecakkan lidah dan melanjutkan, "Namun, kau benar-benar sampai menipu si lumpuh kecil. Itu sangat jahat darimu, Pak Tua Wei. Daripada menipunya, seharusnya kau menipu wanita bernama Jiu Niang itu. Dialah yang benar-benar kaya." "Cek, sayang sekali. Pak Tua Wei, penampilanmu tidak begitu menarik, dan kau sama sekali tidak setampan dan semuda ayahku. Apakah kau menyalahkan ibu dan ayahmu karena membuatmu begitu jelek?" Kaisar pendiri Southern Garden Nation benar-benar dipermalukan oleh seorang gadis kecil kurus, namun secara mengejutkan ia berhasil tetap tenang dan tidak terpengaruh sama sekali. Ekspresi tegas terpancar di wajah pria pendek itu saat ia menjawab,
ketika para seniman kekaisaran melukis potretku, mereka semua memuji penampilanku sebagai gagah dan tampan. Aku merasa mereka mengatakan yang sebenarnya dan berbicara dari lubuk hati mereka. Pei Qian terkejut, dan dia berseru, "Pak Tua Wei, apakah Anda bodoh atau bagaimana? Atau mungkin para seniman kekaisaran itu matanya seperti kotoran?" Wei Xian kembali terdiam. Tidak ada jam malam di kota Riding Kren, dan banyak sekali orang kaya yang tinggal di sana sangat senang menghambur-hamburkan uang mereka. Setelah meninggalkan pos jaga dan berjalan keluar jalan, pria parubaya dan gadis kecil itu berbaur dengan keramaian orang banyak. Pei Qian tidak memiliki satu koin tembaga pun di sakunya, namun ia berjalan dengan angkuh seolah-olah memiliki ribuan tael perak. Ini bukanlah hal yang aneh. Lagi pula, Pei Qian telah berhasil menipu sekelompok besar anak-anak seusianya di kota Rubah, suatu tempat yang sama sekali baru dan asing baginya. Dia telah meyakinkan anak-anak lain bahwa dia adalah seorang putri dari Kekaisaran Kuan Agung yang mengembara dan menjalani kehidupan miskin di dunia biasa. Setelah itu, dia bahkan menipu para penjaga yang berpengalaman dan membuat mereka dengan hormat mengantarnya kembali ke penginapan perbatasan. "Pak Tua Wei, aku punya firasat aneh tentang mata wanita itu ketika dia menatap ayahku, wanita yang tidak berani menunjukkan wajahnya," kata Pei Qian tiba-tiba. "Itulah pola pikir seorang kaisar," jawab Wei Xian dengan suara acuh tak acuh. "Apa?" tanya Pei Qian dengan bingung. Wei Xian tidak mengatakan apapun lagi. Pei Qian tidak bertanya lebih lanjut, ia menelan ludah dan menyeka air liur dari sudut mulutnya. Ia tersenyum lebar dan bertanya, "Pak Tua Wei, bisakah Anda membelikan saya permen?" Wei Xian menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Kenapa Pak Tua Wei begitu pelit?" seru Pei Qian dengan marah. Senyum langka muncul di wajah Wei Xian saat dia menjawab, "Aku sama sekali tidak sekompeten dan sesabar Chen Pingan. Aku tidak akan pernah bisa membesarkanmu dengan baik." Pei Qian sedikit bingung, jadi dia memasang ekspresi memohon dan bertanya, "Kalau begitu, aku akan meminjam uang darimu untuk membeli permen." Wei Xian mengangguk dan berkata, "Kami akan menetapkan bunga sebesar 3%. Pei Qian mengerutkan wajahnya karena kecewa dan menjawab, "Meskipun aku tahu apa arti bunga 3%, aku merasa lebih baik membiarkannya saja. Biarlah jika aku tidak bisa membeli permen itu. Bukannya aku akan mati kelaparan karena ini." Meskipun mengatakan itu, dia tetap berlari ke kios permen kerajinan seperti embusan angin. Setelah tiba di depan kios, seolah-olah kakinya telah berakar di tanah dan tidak akan bergerak lagi. Dia menolak untuk pergi apapun yang terjadi. Wei Xian tentu saja tidak bisa meninggalkan Pei Qian dan pergi sendirian. Jika dia berani meninggalkan Pei Qian, maka Chen Pingan pasti akan menghujaninya dengan pukulan bertubi-tubi. Pria tua yang menjalankan kios permen kerajinan itu sangat terampil dalam membuat figur-figur mini dari gula, dan ada sekelompok besar anak-anak kecil yang mengerumuni kiosnya dengan air liur menetes dari mulut mereka. Mereka yang ditemani orang dewasa semuanya menerima permen berbentuk orang sesuai keinginan mereka. Di bawah meja persegi panjang yang disangga terdapat sangkar kayu bundar yang berisi ember kecil berisi batu bara. Lelaki tua itu menggunakan sendok besar untuk menyebarkan gula emas panas mengepul di atas meja. Setelah itu ia dengan terampil menggerakkan sendok tersebut untuk dengan cepat membuat berbagai macam permen berbentuk manusia. Wei Xian mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli 2 boneka permen, membuat Pei Qian menatap penuh harap pada tangannya yang masing-masing memegang 1 boneka permen. Wei Xian menawarkan permen kepada Pei Qian dan berkata, "Ini, akan kuberikan ini padamu." Dia berbicara seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang menganugerahkan sebidang tanah luas kepada rakyatnya. Pei Qian berseri-seri gembira dan berseru, "Aku akan mengatakan hal-hal baik tentangmu di depan ayahku setiap hari. Aku sekarang sudah setengah sarjana, jadi kata-kata pujianku pasti akan berhasil." Sambil mengemil permen, pria parubaya dan gadis kecil kurus itu sama sekali tidak menonjol di antara keramaian orang banyak. Di dalam stasiun relay, permainan Go telah berakhir. Sui Yubian kalah lagi. Namun, Sui Yubian tidak bertekad untuk meraih kemenangan dalam permainan Go. Lu Baixiang meninjau permainan itu sendirian. Matanya tertuju pada papan Go, dan dia mengambil bidak Go cadangan dengan 2 jari lalu meletakkannya di atas meja sebelum dengan lembut menggesernya. Di ruangan yang tidak jauh dari situ, Chen Pingan sedang mengukir tabung bambu,
mencoba menuliskan seluruh esai bijak di bagian luar tabung tersebut. Chen Ping'an telah mahir mengukir aksara pada lempengan bambu selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, ia juga telah membangun dasar yang kuat dari pembuatan dan pembakaran tembikar sejak kecil. Dengan demikian, meskipun ia tidak berani mengklaim bahwa aksaranya energi dan hidup, setidaknya aksaranya memang lurus dan rapi. Huruf-huruf itu tidak tampak berlebihan, melainkan terlihat sehat dan kuat saat diukir di bambu. Pada saat yang sama, huruf-huruf itu juga tampak memiliki vitalitas sepanjang aliran sungai. Pada akhirnya, huruf-huruf ini lebih dari sekadar layak. Sebagian orang mengatakan bahwa kultivator di tingkat 5 bawah berlatih untuk memperpanjang umur mereka, sementara kultivator di tingkat 5 tengah berlatih untuk mencari keabadian. Adapun kultivator di tingkat 5 atas, mereka menjelajahi jalan agung sendirian di tempat yang lebih tinggi dan lebih jauh. Hampir tidak ada waktu bagi mereka untuk beristirahat. Chen Ping'an tidak merasa ada yang salah dengan hal ini. Kesibukan dan jadwal yang padat berarti ia tidak boleh membuang-buang waktu dan menghabiskan hari-harinya dengan sia-sia. Tentu saja, tetap perlu untuk beristirahat sesekali, memperlambat tempo atau berhenti sepenuhnya untuk menenangkan pikiran dan menikmati pemandangan yang menyertai jalan kultivasi. Mengukir karakter-karakter bermakna pada tabung bambu adalah contoh dari hal ini, dan mengukir sendiri tempat kuas bambu yang nilainya kecil sesuai dengan keinginannya juga merupakan contoh dari hal ini. Malam berlalu tanpa kejadian berarti. Chen Ping'an bekerja lembur hingga larut malam untuk mengukir aksara pada lebih dari setengah bagian tabung bambu tersebut. Dia tidur selama 4 jam, lalu bangun dan melanjutkan latihan meditasi berjalan. Sementara itu, dia terus berlatih teknik pedang menggunakan pedang imajiner. Musim dingin akan segera tiba. Konon, kota Meraj tampak seperti alam abadi ketika diselimuti salju. Akankah ia cukup beruntung untuk menyaksikan badai salju pertama tahun ini saat tiba di stasiun feri di luar kota Meraj? Saat sarapan, Chen Ping'an mengetahui bahwa rombongan klan Yao akan beristirahat di kota Bangau berkuda selama 2 hari. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Yao Xianzi berlari mencari Chen Ping'an, mengatakan bahwa mereka akan mengunjungi gunung kecil yang terkenal di kota provinsi, tempat sang dewa menunggangi Bangau dan naik dari dunia lain. Istana Gubernur telah memberitahu stasiun relay bahwa gunung kecil itu akan dijaga ketat dan ditutup untuk umum hari ini, terlepas dari apakah Jenderal Tua Yao mengunjungi gunung itu atau tidak. Setelah bertemu, Chen Ping'an menyadari bahwa cukup banyak dari mereka yang akan mengunjungi gunung kecil itu hari ini. Ada 3 cucu Yao Zhen, pendeta Tao Sao Yuanran, yang mengenakan pakaian biru langit dan yang mengejutkannya, Sui Yubian, yang jarang terlihat. Wei Xian dan Lu Baixiang memilih untuk tetap tinggal di stasiun penghubung. Chen Ping'an merasa agak aneh bahwa Jenderal Tua Yao juga memilih untuk tetap tinggal. Lagi pula, Yao Zhen sangat ingin mengikuti tur wisata selama ini. Sebelum berangkat hari ini, Chen Ping'an telah berganti ke Golden Sweet Wine, yang sekarang 1 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan demikian, ia muncul di hadapan yang lain dengan jubah putih. Jika seseorang jeli, ia juga akan menemukan jepit rambut giok putih di rambut Chen Ping'an. Para pemuda dari Kekaisaran Li Agung, di utara benua, secara alami bertubuh tinggi dan tegap. Bahkan, mereka setidaknya setengah kepala lebih tinggi daripada para pemuda dari kota Naga Tua di selatan. Selain itu, sangat normal bagi para pemuda untuk menikah dan memiliki anak ketika mereka berusia 15 atau 16 tahun. Hanya mereka yang berasal dari klan yang kuat atau klan terpelajar yang akan mematuhi adat dan mengadakan upacara kedewasaan ketika keturunan mereka berusia 20 tahun. Chen Ping'an terus tumbuh semakin tinggi setelah mulai berlatih teknik tinju, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah tampak seperti seorang pemuda dewasa. Di belakangnya, terlatih Tatih Pei Qian yang berkulit sawo matang dan bertubuh kurus. Pei Qian merasa kurang takut pada Zhu Lian saat berada di dekat Chen Ping'an. Chen Ping'an dan yang lainnya menuju ke gunung kecil yang terletak di tengah kota provinsi. Saat melewati kuil pertapa, mereka bertemu dengan orang aneh dan mengalami kejadian yang ganjil. Mereka melihat seorang anak laki-laki muda yang tinggi dan tegap, berlumuran darah, menerobos masuk ke kuil pertapa bela diri. Namun, tak lama kemudian anak laki-laki itu ditangkap oleh petugas kuil dan orang-orang lain, lalu dilempar keluar dari gerbang depan.
Paviliun Wencang dan kuil pertapa bela diri di kota provinsi bukanlah tempat bagi orang sembarangan untuk menerobos masuk dan membuat keributan. Setelah diusir dari kuil pertapa, bocah itu dengan marah bersujud di depan kuil, kepalanya membentur tanah dengan keras sambil memohon sesuatu. Penjaga kuil itu adalah seorang tetua yang tinggi dan kurus, dan dia berdiri di atas tangga menuju pintu masuk sambil memarahi bocah muda itu dengan ekspresi tegas, menegurnya. Bagaimana mungkin aku membiarkan manusia biasa menodai pedang yang dipegang oleh orang bijak dari kuil bela diri? Karena kau masih muda dan naif, aku bisa memaafkanmu karena menerobos masuk ke kuil. Sekarang, cepat pergi, singkirkan pikiran-pikiran konyol itu. Ternyata, bocah muda ini telah menerobos masuk ke kuil pertapa dan mencoba meminjam pedang dari sang pertapa. Dahi bocah itu memerah dan bengkak karena bersujud, dan bercak-bercak darah sudah mulai terlihat. Ia mendongak dengan air mata keputusasaan mengalir di wajahnya, dan memohon dengan suara serak, "Tuanku telah memusatkan seluruh upayanya untuk membunuh iblis dan membasmi hama demi rakyat jelata di prefektur ini. Namun, ia terjebak dalam ilusi di hutan pegunungan dan sekarang menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Setelah mengeluarkanku dari ilusi, guru memberitahuku bahwa ia hanya akan memiliki kesempatan untuk membunuh iblis besar ganas yang sedang membuat kekacauan di daerah ini jika aku berhasil meminjam pedang dari kuil bijak bela diri. Aku mohon padamu, pelayan kuil yang terhormat. Ini adalah perbuatan baik yang akan memungkinkan semua orang untuk mengumpulkan karma baik, jadi aku yakin bijak bela diri tidak akan marah karena ini." Pelayan kuil yang gagah dan berwibawa itu tertawa dingin dan membalas, "Hak apa yang kau miliki untuk menentukan apakah sang bijak bela diri akan marah atau tidak? Menurut hukum Kekaisaran Kuan Agung, tahukah kau hukuman bagi orang yang sembarangan menggunakan senjata sang bijak bela diri tanpa izin? Pejabat setempat dan hakim daerah akan dipecat di tempat. Pengawas prefektur akan diturunkan 1 pangkat, dan gubernur akan kehilangan gajinya selama 3 tahun. Bocah muda itu dipenuhi kesedihan dan penderitaan, dan dia bergumam, "Ada iblis dan makhluk jahat yang menebar malapetaka di daerah ini, dan biarlah jika para pejabat menutup mata terhadap hal ini." Namun, bahkan sang bijak bela diri pun tidak mau membantu kita sekarang. Penjaga kuil yang sudah lanjut usia itu berbicara dengan nada tegas dan ekspresi dingin, namun sebenarnya, ia juga mendesah pelan dalam hatinya. "Nak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa segala sesuatu di dunia ini begitu sederhana?" Sulian mendongak dan melirik Chen Pingan yang berjalan di depannya. Chen Pingan baru saja akan mengangkat kakinya, namun Sao Yuanran sudah mulai melangkah mendekat. Melihat ini, Chen Pingan diam-diam menghentikan gerakannya. Sao Yuanran berjalan menghampiri bocah itu dan berjongkok, lalu bertanya, "Di mana tuanmu terjebak? Apakah kau tahu tingkat kultivasi iblis itu?" Bocah laki-laki itu menjawab pertanyaan Sao Yuanran satu persatu. Sao Yuanran mengulurkan tangan untuk membantu bocah itu berdiri. Kemudian dia meraih bahu bocah itu dan berkata dengan senyum tipis, "Aku akan pergi menyelamatkan tuanmu. Aku juga akan membantunya membunuh iblis itu." Sao Yuanran menoleh ke arah Yao Jinzi yang kembali mengenakan topi berkerudungnya, dan berkata dengan suara meminta maaf, "Maaf, Nona Yao, tetapi saya khawatir saya tidak dapat pergi ke gunung kecil itu bersama Anda." Yao Jinzi mengangguk ringan, ekspresinya sebagian besar tertutupi oleh topi berkerudungnya. Sao Yuanran meraih bocah itu dan melompat ke udara, mendarat di atap yang jauh sebelum dengan lincah berlari menjauh. Tidak lama kemudian dia menghilang di kejauhan. Rasa kagum membuncah di hati Yao Lingzi. Gadis muda dengan pedang di pinggangnya itu kini memiliki kesan yang lebih baik terhadap tetua tamu muda dari Kekaisaran Kuan Agung ini. Sementara itu, Pei Qian telah mengamati Sao Yuanran dengan mata menyipit sepanjang waktu. Dia memiringkan kepalanya karena tak bisa berkata-kata. Setelah keributan yang tak terduga ini, semua orang menjadi kurang antusias dengan perjalanan mereka selanjutnya ke gunung tersebut. Terlebih lagi, gunung kecil itu memang terlalu kecil, dan sama sekali tidak ada yang istimewa tentangnya. Hanya Sui Yubian, dengan pedang terikat di punggungnya, yang berdiri di puncak gunung kecil itu dan menatap langit dengan ekspresi penuh semangat. Selain sedikit rasa kecewa tentang pemandangan biasa-biasa saja di gunung kecil ini, Chen Pingan tidak menunjukkan terlalu banyak emosi lainnya. Entah itu dewa gunung yang terjun ke sungai, penjaga sungai yang menyerbu gunung, atau bocah muda yang mencoba meminjam pedang dari kuil bijak bela diri,
peristiwa-peristiwa ini pada akhirnya hanyalah percikan kecil dan tidak berarti di lautan luas. Namun, bergabungnya Akademi Penakluk Agung dengan pemimpin Sekte Gunung Kedamaian dan Ketenangan untuk mencegah iblis besar tingkat 12 memasuki laut dan melarikan diri adalah masalah yang cukup besar. Kepergian Zongkui ke Gunung Perdamaian dan Ketenangan untuk membantu juga bukanlah hal yang sepele. Selain 2 sarjana bangsawan lainnya, 3 sarjana berbudi luhur, dan lebih dari 20 murid dari Akademi Penakluk Agung, Akademi Kedalaman Sastra, yang terletak lebih jauh ke selatan, mengirimkan lebih banyak sarjana lagi untuk membantu Gunung Perdamaian dan Ketenangan. Ada lebih dari 50 sarjana dari Akademi Kedalaman Sastra, meskipun, sayangnya, hanya 1 sarjana bangsawan senior. Basis kultivasi para sarjana yang tersisa jauh lebih rendah dibandingkan dengan para sarjana dari Akademi Penakluk Agung. Inilah dilema canggung yang dihadapi oleh Akademi Kedalaman Sastra. Akademi ini memiliki sedikit reputasi, dan menghasilkan jumlah sarjana berbakat paling sedikit di antara 4 akademi Konfusianisme di benua daun payung. Banyak desas-desus beredar di pegunungan, dan seringkali muncul spekulasi bahwa Akademi Kedalaman Sastra akan kehilangan statusnya sebagai salah satu dari 72 akademi Konfusianisme, terutama karena belum ada sarjana bangsawan baru yang muncul selama hampir 100 tahun. Tidak hanya itu, tetapi guru gunung dan 2 wakil guru gunung memiliki sedikit artikel ilmiah yang terkenal dan layak dibaca. Ketika orang-orang mengunjungi Akademi Kedalaman Sastra, mereka tidak pergi ke sana untuk mengunjungi guru gunung atau para sarjana. Sebaliknya, mereka pergi ke sana untuk mengunjungi Belvedere Kedalaman Sastra yang menyimpan banyak sekali buku. Setelah tiba di Gunung Kedamaian dan Ketenangan, Zongkui mengikuti instruksi gurunya dan meminta para cendekiawan dari Akademi Penakluk Agung untuk mengikuti instruksi para pendeta Tao dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Dia meminta mereka untuk tidak bertindak atas kemauan sendiri. Meskipun peristiwa-peristiwa mengerikan terjadi di mana-mana, para pendeta Tao di Gunung Kedamaian dan Ketenangan tidak menjadi panik, terlepas dari usia atau senioritas mereka. Mereka mengadakan diskusi dan mengambil keputusan secara tertib, dan kelompok demi kelompok penyempurna Qi meninggalkan gunung untuk mengepung dan membunuh iblis di berbagai daerah. Para ahli pemurnian Qi ini tentu saja mengalami luka dan kematian, dan banyak dari mereka yang meninggal adalah pendeta Tao dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Hal ini menyebabkan kedua akademi Konfusianisme dan banyak ahli pemurnian Qi dari berbagai kekuatan dan klan abadi merasakan rasa hormat yang mendalam. Pada saat yang sama, bala bantuan ini juga menjadi semakin tulus dan kooperatif. Saat beristirahat di antara pertempuran sengit, para kultivator yang datang dari seluruh benua seringkali berdiskusi dengan penuh semangat satu sama lain. Dalam percakapan ini, orang yang paling sering disebut tentu saja adalah pesuruh dari sekte penulis planchet yang mendadak terkenal dalam semalam. Awalnya ia adalah murid luar, dan beredar rumor bahwa pemimpin sekte planchet Writing Sect telah menerimanya sebagai murid terakhirnya. Tidak hanya itu, pemimpin sekte tersebut bahkan menganugerahinya sebuah alat sudo celestial yang telah disempurnakan oleh mendiang rekan daonya selama lebih dari 100 tahun. Seandainya bukan karena bocah muda ini mengungkap rencana jahat iblis tingkat 12 dan memaksanya bertindak lebih cepat dari yang direncanakan, konsekuensinya akan benar-benar tak terbayangkan. Selama 10 hari terakhir, iblis-iblis yang bersembunyi di berbagai tempat mulai muncul satu demi satu, dengan seenaknya menebar malapetaka dan menyebabkan kekacauan total. Terlebih lagi, sebagian besar iblis ini berada di tingkat gerbang naga atau tingkat inti emas, sehingga sangat sulit untuk dikepung dan dibunuh. Gunung Kedamaian dan Ketenangan tidak berani lengah dan menurunkan kewaspadaan mereka. Terlepas dari apakah itu para pendeta Tao dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan atau para kultivator yang berpikiran sama yang telah datang untuk membantu, hampir semua orang dikirim ke berbagai lokasi untuk menundukkan iblis-iblis yang mengamuk. Hanya cendekiawan mulia Zongkui yang memilih untuk tetap tinggal di Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Namun, tidak ada yang mengeluh tentang hal ini. Lagi pula, Zongkui telah membunuh iblis terbanyak selama patroli mereka sebelumnya di sekitar daerah tersebut. Selain itu, Zongkui tidak hanya fokus melindungi murid-murid dari Akademi Penakluk Agung. Sebaliknya, ada beberapa kali dia secara aktif bergabung dengan kelompok kultivator dari kekuatan dan klan lain, membantu mereka saat mereka bertarung sampai mati dengan iblis-iblis ganas. Oleh karena itu,
Sebelum meninggalkan gunung, Dewa Bumi tingkat awal dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan yang awalnya bertanggung jawab untuk mengelola situasi tersebut tersenyum kepada Zongkui dan berkata bahwa dia akan menyerahkan gunung itu untuk sementara waktu kepada Tuan Zong. Dewa Bumi tingkat awal juga mengungkapkan sebuah rahasia kepada Zongkui, memberitahunya bahwa leluhur tua Gunung Kedamaian dan Ketenangan akan segera kembali. Mungkin leluhur tua itu juga akan membawa kembali biarawati Tao Huang Ting dari tanah berkah bunga teratai. Zongkui tertawa terbahak-bahak dan berkomentar bahwa akan sangat bagus jika leluhur tua itu bisa kembali secepat mungkin. Dengan begitu, dia tidak perlu mengawasi penjara sumur itu setiap hari. Setelah Dewa Bumi tingkat awal pergi, Zongkui mulai berpatroli sendirian di tingkat terbawah penjara sumur setiap hari. Suatu larut malam, Zongkui baru saja keluar dari penjara sumur ketika dia melihat seseorang yang namanya pernah dia dengar, namun belum pernah berkesempatan untuk bertemu sebelumnya. Orang ini adalah iblis besar. Pada kenyataannya, apalagi orang luar seperti Zongkui, banyak pendeta Tao senior dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan belum pernah melihat iblis besar ini. Padahal, iblis besar itu tinggal dan berlatih di Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Iblis besar ini adalah Bai Yuan, seekor kera putih pembawa pedang yang mengenakan jubah hitam. Bai Yuan setinggi orang dewasa dan memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Namun, ia tidak mengambil wujud manusia dan malah memilih untuk mempertahankan penampilan aslinya sebagai kera putih. Meskipun kera tua itu adalah iblis hebat yang sangat terkenal di seluruh benua daun payung, ia juga merupakan tetua tamu Gunung Kedamaian dan Ketenangan pada saat yang bersamaan. Belum lagi berapa lama Bai Yuan telah berkultivasi sebelum bergabung dengan sekte tersebut, ia telah menjaga Gunung Kedamaian dan Ketenangan selama lebih dari 3.000 tahun. Faktanya, Bai Yuan bahkan lebih tua dari satu-satunya leluhur tua Gunung Kedamaian dan Ketenangan yang masih hidup dan berkeliaran di dunia luar saat ini. Pendiri Gunung Kedamaian dan Ketenangan telah menghabiskan banyak kekayaan untuk membangun penjara sumur, namun selama perjalanan waktu yang panjang, ia menyerahkan tanggung jawab menjaga penjara ini kepada Bai Yuan, kera putih yang jarang menunjukkan dirinya dan suka membawa pedang di punggungnya. Pada kesempatan langka ketika iblis besar melarikan diri dari penjara sumur, selalu Bai Yuan yang secara pribadi mengejar dan menangkap mereka. Dia tidak pernah membiarkan satupun iblis melarikan diri, dan selalu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Bahkan, masalah-masalah itu ditangani begitu cepat sehingga banyak dewa bumi di Gunung Kedamaian dan Ketenangan bahkan tidak menyadari kejadian tersebut. Ketika malapetaka ini terjadi, Bai Yuan sedang berlatih di tempat terpencil dan berusaha untuk naik dari tingkat giok belum dipoles ke tingkat abadi. Namun, secara tak terduga, Bai Yuan telah keluar dari pengasingannya setelah hanya sekitar 5 tahun. Mungkin dia telah merasakan keresahan di dunia luar, sehingga dia terpaksa mengakhiri kultivasinya lebih cepat dari yang diinginkannya. Angin musim gugur terasa menusuk, dan hutan pegunungan sunyi. Meskipun Bai Yuan hanya berdiri di sana, dia tetap tampak megah dan berwibawa seperti gunung. Sementara itu, Zongkui mengenakan jubah biru langit yang sama seperti yang dikenakannya di penginapan dekat perbatasan Kekaisaran Kuan Raya. "Itu kamu, kan?" Kera putih pembawa pedang itu tidak mengatakan apapun. Pancaran energi pedang yang melesat dari punggungnya adalah jawabannya.